Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kegiatan pagi hari ini dengan melanjutkan pokok pembahasan pengisian SPT 1770. Bapak persilahkan kepada semua untuk bisa mengeluarkan lembar jawaban. Kemarin sudah kita isi lampiran 4, ya, kemudian lampiran 3 dan lampiran 2. Hari ini kita akan mulai untuk memasukkan ke dalam lampiran satunya. Namun sebelumnya perlu kita lihat terlebih dahulu ya, untuk soalnya kita keluarkan. Jadi dipersilahkan untuk membuka soalnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mulai memasukkan atau menginput data di SPT 1770 lampiran 1 halaman 2. Ya. Yang perlu kalian ketahui adalah database ini kita bisa ambil dari soal, ya, dari soal ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam lampiran 1 halaman 2. Baik, kita mulai. Silahkan dibuka terlebih dahulu lampiran 1, di mana di sini lampiran 1 halaman 2 berisi data tentang perhitungan penghasilan neto dalam negeri, ya, perhitungan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, dan perhitungan penghasilan dalam negeri lainnya. Ya. Baik, yang pertama yang perlu kalian isi adalah seperti biasa, kalian mulai dari tahun pajaknya terlebih dahulu, ya, kemudian untuk pengisian bulannya ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ya, kemarin kita sepakati bahwa untuk lampiran 1 ini apakah di pencatatan pembukuan, jadi nanti bisa kalian lihat di soal ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu di soalnya. Kita lihat di sini ya. Oke, kalau tidak salah di sini kalimatnya memang kemarin belum sempat kita baca ya, kalau tidak salah. Di sini Dr. Alfian diwajibkan menggunakan pembukuan. Ya, jadi silahkan bagi yang sudah menulis ya, di sini diberikan tanda silang di pembukuannya. Kemudian masukkan NPWP-nya. Lihat dari database di soal ya, berapa NPWP Tuan Alfian atau Dr. Alfian ya. Kita bisa masukkan 78 ya, 238, kemudian 655 154, diulangi 541 ya, kemudian 000. Oke, lanjut. Dr. Alfian. Baik. Sekarang kita amati soalnya terlebih dahulu. Apakah ada transaksi ya, ulangi, apakah ada transaksi penghasilan neto dalam negeri atau pekerjaan bebas lainnya ya.
baik itu dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas, atau usaha lainnya. Kalau di sini tidak ada, berarti kita tidak usah masukkan. Kalau ada, berarti kita tambahkan di sini. Tentunya di sini kita kasih clue ya, hanya digunakan atau diisi bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Berarti kalau yang pembukuan kita tidak perlu mengisi. Karena kalau untuk pencatatan nanti larinya dia menghitung berdasarkan persentase atau norma ya. Berarti untuk bagian B ini kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bagian C di sini adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ya, jadi ketika dengan pekerjaannya Dr. Alfian itu mendapatkan penghasilan. Ya, yang pertama dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Ya, ini bisa kita dapatkan dari soal atau dari sebentar Bapak kembalikan dulu. Ya, dari form 1721 A2. Ya, di sini kita lihat berapa penghasilan netonya. Ya, di sini kita langsung lari ke poin nomor 17, yaitu dia mendapatkan penghasilan neto dengan nilai 128.064.000. Ya. Nah, namun untuk pengisian penghasilan brutonya nilainya adalah 136.464 dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun senilai 8.400. Nah, inilah yang dimasukkan ke dalam bagian B, bagian C ya. Di sini jadi 136.464.500 rupiah. Kemudian dengan pengurangan nilainya 8.400. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ya, dikurang penghasilan brutonya. Ya, jadi nilai untuk penghasilan ini harus sama dengan form 1721 A2. Ya, nilainya 128.064.000. Oke. Ya, maaf ini tidak pakai 500 ya. Ini kita kosongkan dulu. Ya, tadi sebentar. Oke. Nah, ini adalah kaitannya dengan pekerjaan. Kemudian di sini bisa kita isi NPWP dari bendaharawan yang memungut atau dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang ya. Dapat datanya kalian bisa lihat di form 1721 A2. Ya, di sini ada di paling atas. Ya, di sini ada Warsito ya 00222113541000. Ya, ini data bendaharawan ya, atau instansi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Ya, baik, lanjut untuk yang berikutnya. Dr. Alvin juga sebagai narasumber memang tidak disebutkan di soal, hanya dia diminta oleh Rumah Sakit Enggal Sehat untuk menjadi narasumber. Nah, di soal memang tidak muncul, ini Bapak ilustrasikan saja. Jadi mudah-mudahan di soal yang berikutnya nanti sudah bisa lengkap ya, sesuai dengan pemberi penghasilannya ya. Karena ini berkaitan langsung dengan pekerjaannya sebagai dokter, dia diminta menjadi narasumber, maka dimasukkan di bagian C, yaitu
penghasilan neto dalam negeri yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya. Ya, NPWP-nya ini Bapak tuliskan sebagai ilustrasi. Ya, nanti kalian tinggal ikuti saja. Nah, ini nilainya kalau di soal, ya, kita bisa lihat di informasi tambahan. Kita lihat di sini. Ya, untuk poin honorarium sebagai konsultan. Ya, jadi data inilah yang dimasukkan ke dalam form bagian C. Jadi nilainya adalah 50 juta. Ya. Kemudian di sini tidak ada pengurangnya. Kemudian di sini penghasilannya langsung saja ya, kita masukkan 50 juta. Oke, selesai untuk bagian C. Jadi silahkan langsung masuk ke jumlah bagian C, yaitu 178 juta 60. Oh maaf, ini 64 136 460. Bapak lihat dulu ya di form A2-nya dia penghasilan brutonya sudah sesuai atau belum. Kita lihat lagi nilainya. 136 juta 464. 464 ya, di sini kurang 4.000. Ya, totalnya adalah 178.064.000 rupiah. Selesai untuk bagian C. Lanjut ke bagian D. Di sini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi yang kemarin didapat adalah penghasilan dari luar negeri. Bentuknya deposito, tetapi perusahaannya adalah perusahaan luar negeri. Jadi di sini tidak perlu dimasukkan, ya. Jadi cukup untuk pengisian halaman lampiran 1 halaman 2 hanya bagian C saja yang diisi. Ya, baik, sampai di sini di kolom lampiran 1 halaman 2 data yang diisi hanya bagian C saja berdasarkan dari soal yang ada. Kita lanjut lagi ke lampiran 1 halaman 1. Baik, di sini sama juga kasusnya ya. Kalian diminta untuk memasukkan nomor atau tahun pajaknya, kemudian bulan dan tahun berjalan. Langsung ke bulan 12. Di sini pembukuan. Di sini NPWP, kalau mau lebih cepat bisa kita copy paste. Oke. Nah, untuk pembukuannya, jika ada di soal di audit, ya, boleh kalian tulis beri tanda silang. Cara mengetahuinya adalah dari soal. Di sini ada tidak, biasanya di data identitas wajib pajak ini ada keterangan nama accounting yang mengaudit. Jika tidak ada, berarti dianggap tidak dilakukan audit. Ya, jadi kalian langsung saja beri tanda silang di sini, tidak diaudit. Ya. Oke, lanjut
Karena di sini tidak diaudit, berarti kita abaikan semua. Ya, di sini kita abaikan, kosongkan. Untuk soal yang berikutnya mudah-mudahan kita bisa memberikan contoh bagaimana mengisi seandainya ada data seperti ini. Baik, untuk selanjutnya adalah kita memindahkan dari soal, ya. Di sini kalian bisa lihat laporan laba ruginya, ya. Laba ruginya, oke. Di sini ada pendapatan jasa 3,820 juta rupiah. Jadi tugas kalian memasukkan ke dalam peredaran usaha di sini. Jadi kita pindahkan 382 juta, 3 miliar 820 juta. Kemudian laba untuk mendapatkan HPP kita kosongkan dulu. Memang tidak ada datanya. Langsung saja ke laba rugi atau oke, di sini masih nilainya sama ya. Karena 1A dikurang 1B, gunakan rumus dikurang 1B kosong, masih tetap sama nilainya. Ya. Kemudian biaya usaha, di sini kita lihat dari data total biaya. Nah, karena ini sudah dijumlahkan, kita langsung masukkan saja nih total biaya ini ke dalam kolom D, ya. Nilainya adalah 3.269.500.000 rupiah. Kita lihat lagi. 3.269.500.000 rupiah. Ya. Jadi nilai ini harus sama penghasilan netonya. Caranya adalah 1C dikurang 1D. Dapatlah angka 550 juta 500.000 rupiah. Nah, ini data penghasilan neto harus sama. Sekali lagi harus sama dengan laporan laba rugi yang dimiliki oleh klinik Aji Waras. Baik, sudah sama ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah penyesuaian fiskal positif. Ya. Data fiskal positif. Jadi nanti kalau ketemu soal berikutnya yang berbeda, kata kuncinya adalah sesuaikan saja dengan yang di sini. Jadi kalian harus bisa melihat kira-kira kalau terjadi transaksi itu tepatnya dia masuk di mana. Ya, ini adalah koreksi yang harus dilakukan seandainya ada pengeluaran yang harusnya tidak boleh dikeluarkan karena ada aturan perpajakan. Baik, kita lihat di soal. Ya, ini adalah total ada 3, ya, ada 3 informasi tambahan, ya, yang berkaitan langsung dengan koreksi positif, ya. Ini kita tambahkan nih semuanya, kita masukkan. Oke, untuk rekreasi karyawan ini masuk di natura atau kenikmatan. Kita tinggal cari saja imbalan atau sumbangan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura, ya, atau poin C. Nilainya adalah 150 juta. Maaf, 127. Ya. Oke. Nah, lanjut. Untuk yang berikutnya, nih 15 juta dimasukkan dalam bahan habis pakai. Ya, ini dianggap sebagai pengeluaran pribadi atau pengambilan pribadi, ya. Jadi ini masuk di poin A, yaitu biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Nah, ini nilainya adalah 15 juta. Oke, lanjut. Untuk
Yang berikutnya yang sumbangan kepada Pemda berkaitan dengan bencana alam masuk dalam beban administrasi umum. Nah, ini kita kategorikan sebagai sumbangan, maka kita cari di sini ada tidak sumbangan. Ya. Oke, ada di poin E, 2E, nilainya tadi 8 juta rupiah. Diulangi. Oke, nah besaran 150 juta ini harus sesuai dengan koreksi positif yang sudah dilakukan yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, di sini ada koreksi positif. Ya. Terlihat oke di sini ya. Nah, di sini ada total koreksi positif. Nah, inilah yang harus kalian samakan nilainya. Jika sudah sama, maka sudah selesai tugas untuk memindahkan data koreksi positif ke form 1770 halaman satunya. Baik, kita lanjut. Lampiran 1 ya. Kita lanjut ke penyesuaian fiskal negatif. Di penyesuaian fiskal negatif kaitannya dengan penyusutan aktiva. Ya, jadi kita ambil selisihnya saja. Ya, kita lihat di sini kalau mau lebih cepat. Ya, di sini ada selisih perhitungan fiskal penyusutan aktiva. Nilainya adalah 2 juta. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam 3B, ya, kolom 3B. Nilainya adalah 2 juta. Oke. Selanjutnya untuk jumlah D ini merupakan sama dengan 3A plus 3B plus 3C. Nilainya 2 juta sama. Oke. Ya, lanjut. Untuk jumlah bagian 1E 2 plus 2L min 3D. Jadi kita masukkan rumusnya aja langsung ya. 1E di sini. 1E plus 2L. Agar rumusnya tidak salah, boleh diberi tanda kurung. Tujuannya agar tidak lebih dulu dikurang ya. Karena dikhawatirkan kalau kita tidak tambahkan terlebih dahulu, jumlahnya akan berbeda. Oke, jumlahnya adalah Rp698.500.000. Nilai ini harus sama dengan yang sudah kalian buat, ya, yaitu menjadi penghasilan neto fiskal. Yang nilainya adalah Rp698 juta. Oke. Baik. Kita lihat lagi di lampiran 1 halaman satunya. Dengan begini berarti karena sudah sama, berarti tugas kita sudah selesai ya untuk lampiran satunya. Maka kita masuk ke form 1770 induk. Ya. Nah, di sini sama, kita masukkan tahunnya ya. Kemudian 01 ya, kemudian bulannya. Ya, ini karena di keterangannya sudah pembukuan, kita masukkan. Untuk pengisian NPWP boleh copy paste dari sini biar lebih cepat. Ya. Setelah itu jenis usahanya ya dagang saja ya. Maaf, ini jasa ya. Sebenarnya ini jasa ini. Ya, nomor teleponnya kalau di soal tidak ada,
kita masukkan ya, sebagai ilustrasi. Tujuh, 9, 8, 8, 5, 6, 7. Ya, kemudian status kewajiban perpajakannya sebagai kepala keluarga. Ya, ini diisi kalau seandainya suami memiliki NPWP. Tapi kalau tidak ada, berarti bergabung sama ya, tidak perlu kalian tulis lagi. Lanjut. Nah, ini penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Kalian bisa ambil dari form lampiran halaman 1 ya. Itu nilainya Rp698.500.000. Boleh kalau mau disama dengan ya, bisa diklik otomatis. Jadi kalian tidak perlu menulis lagi nantinya ya. Kemudian untuk kaitannya dengan pekerjaan, berarti sebagai PNS ya, ambil di halaman 2 jumlah bagian C kolom 5. Ini boleh tanda sama dengan ya. Di sini kita lihat halaman 2 bagian 5. Ya, di sini kita masukkan tuh, jumlahkan penghasilan dari dinas kesehatan dan dari rumah sakit. Oke, selesai. Lanjut. Penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, ini kita kosongkan karena tidak ada. Kemudian untuk penghasilan dari luar negeri, mengingat dia memiliki penghasilan dari luar negeri nilainya adalah apa di sini 60 juta ya nilainya, karena didapat dari tarifnya 300. Diulangi, dia apa depositinya 300 juta, dapat bunga 20%, dapatlah 60 juta. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam lampiran induknya. Maaf, bukan lampiran ya. Form induknya, yaitu 17, diulangi sama dengan 60 juta rupiah. Oke. Nah, setelah ini kita tambahkan sama dengan plus, tambah lagi ya, selesai. Kalau rumusnya tidak bisa, di sini bisa kita ganti 0. Ya, mungkin tidak membaca di sistemnya. Oke, didapatlah angka Rp936.564.000. Baik, di nomor 6 tidak ada yang bersifat wajib, berarti lewatkan saja. Ini langsung pakai rumus 5 dikurang 6. Ya, masih sama jawabannya. Oke, lanjut. Kompensasi kerugian ini tidak ada, kita kosongkan. Ya, jumlah penghasilan neto masih sama ya, sama dengan 7 kurang 8. Penghasilan kena pajaknya dia kawin, garis miring 1, garis miring, nah sebutkan nama anaknya. Maaf, K3. Kalau untuk K garis miring I, ketika penghasilan suami dengan istri digabungkan. Kalau tidak, berarti tidak perlu. Oke, di sini nilainya menjadi 72 juta. Jadi datanya adalah data menikah memiliki 3 orang anak. Ini kita kurangkan. Oke, dapatlah angka 864.564.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan. PPh terutang ini menggunakan rumus ya. Atau kita tinggal pindahkan saja. Ya, PPh terutangnya di sini. Nilainya adalah 204.369.200 rupiah. Jadi kalau sudah buat rekonsiliasinya, kalian tidak perlu lagi menghitung, tinggal memindahkan. Jadi dengan kata lain, rekonsiliasi fiskal ini dengan 1770 induk nilainya harus sama. Ya.
Baik, nilainya tadi 204 juta ya. 204.369.200 rupiah. Ulangi, 204.369.200 rupiah. Oke. Pengembalian pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Ya, ini tidak ada. Jadi kita kosongkan saja. Kemudian PPh terutang sama dengan tambah ya, nilainya 204 ya. Oke, 204. PPh yang dipungut oleh pihak lain yang dibayar dipotong di luar negeri dan ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini kita lihat saja dari rekonsiliasi fiskal ya. Adakah data yang dipotong oleh pihak lain? Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah di sini, di rekonsiliasi ini. Jadi kita sekali lagi tinggal memindahkan, yaitu jumlahnya 11.909.600. Didapat dari PPh pasal 21 yang atas gaji, atas honorarium, dan atas deposito di luar negeri. Di total 11.909.600. Ya, 11.909.600. Sekali lagi nilainya harus sama. Kemudian kita kurangi 14 dikurang 15. Oke, 14 kurang 15. Ya, didapat angka 192.459.600. Ya, kemudian PPh yang dibayar sendiri atau PPh pasal 25 bulanan sebenarnya bisa kita lihat juga di soal ya, di sini Dr. Alfian membayar sendiri angsuran PPh setiap bulan selama tahun 2017. Nilainya 3,6. Nah, jadi kalian harus lihat dulu ya, lihat dulu nih nilainya seperti apa. Nilainya kali 12 ya. Berarti tugas kalian masukkan di sini PPh pasal 25 bulanannya sama dengan ya 3.600.000 kali 12. Ya, sebenarnya nilainya sama dengan yang di sini. Ya, 43.200. Nah, begitu pula hasil akhirnya kredit pajak ini kan 17B ini karena di sini tidak ada, kita kosongkan. Kemudian di sini kita tambahkan 43.200 sama ya. Oke, nilainya sama. PPh yang kurang dibayar. Nah, ini dapatnya adalah untuk 19 ya. 16 dikurang 18. Jadi di sini kita beri tanda silang. Karena apa? Karena PPh-nya masih kurang dibayar. Ini PPh yang harus dibayar sendiri ya. Kita kasih tanda silang juga. Nah, karena tanggal lunas ini sebenarnya sebelum tanggal, kalau untuk NPWP pribadi dia sebelum bulan akhir Maret ya. Sebelum 31 Maret. Ini tahunnya 2018. Ya, karena dia transaksinya terjadi pada tahun 2017. Oke, sama dengan 192 juta dikurang 43.200. Nah, nilai ini sekali lagi dicek kembali apakah sama dengan hasil rekonsiliasi fiskalnya. Ya, kalau sama, berarti tugas kita sudah selesai. Jadi kata kuncinya, setiap transaksi setiap akun yang ada di rekonsiliasi fiskal itu sama dengan akun yang ada di Form 1770 Indo. Baik, selanjutnya kita belum selesai ya. Nah, ini kalau untuk pengisian nomor 21
Artinya kenapa ada pengisian seperti ini? Jadi seandainya di tahun yang akan datang, jika pendapatannya tetap sama dengan ilustrasinya bahwa dokter tersebut akan mendapatkan penghasilan yang sama, maka nominal ini ya 149 juta ini diulangi 1/12 dikali jumlah pada angka 16. Baik, berarti ada yang di sini ya. Berarti untuk pengisian poin nomor 21 ini ya, kita dapatkan dari jumlah angka pada angka 16 ya dikali 1/12. Ya, dapatlah angka 16 juta. Artinya di tahun yang akan datang, di 2018, Dr. Alfian kalau tidak mau membayar jumlah pajak yang terlalu besar, diusahakan bisa mengangsur PPh pasal 25 bulanannya senilai 16 juta. Jadi nanti ketika di akhir penghitungan pajak, Dr. Alfian tidak lagi memiliki tunggakan pajak karena sudah diangsur dengan asumsi penghasilan yang didapatkan nilainya sama dengan tahun sebelumnya. Kalaupun kurang nanti berarti ada kelebihan. Kalaupun kalau lebih ya ketika membayar lebih berarti dia bisa dikembalikan atau restitusikan di tahun yang akan datang. Kalau kurang sistemnya seperti ini berarti dia harus membayar. Oke, lanjut. Untuk item-item ini ya disilang seandainya 1 kalau dikuasakan, 2 apakah sudah mengisi SSP, 3 apakah ada neraca, 4 apakah sudah dihitung adanya kerugian fiskal, kalau tidak ada kita lewatkan. Yang 5 apakah ada bukti potong, karena ada bukti potongnya kita silangkan ya. Kemudian ada nggak fotokopi form A2-nya? Kalau ada, beri tanda silang. Di sini tinggal ditulis. Misalnya ada berapa lembar. Bisa saja kalian tulis 1 lembar. 1 lembar. Lanjut. Apakah ada perhitungan PPh pasal 5 tahun pajak berikutnya? Kalau tidak ada, nggak usah diisi. Ya, PH-TMT tidak ada, pasal 25 juga tidak ada, ini tidak ada. Nah, ini yang kita beri tanda silang artinya yang dikerjakan dan dilampirkan. Ya, di poin G. Lanjut, di sini nama wajib pajaknya. Ya, kalau misalnya wajib pajak langsung, ya di sini bisa diisi seandainya tadi dilaporkan tanggal 15, di sini minimal sebelum tanggal 31 Maret 2018. Jadi paling lambat ya, selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa pajak berakhir atau 31 Maret 2018. Sini kita tulis namanya Dr. Alfian. Ya. NPWP-nya bisa kita pindahkan dari atas. Oke, kita masukkan di sini. Ya, selesai. Baik, demikianlah proses pengisian SPT 1770. Jadi kalian sudah mengerjakan rekonsiliasi fiskal kemarin. Ya, kemudian sudah memasukkan lampiran 4 sesuai dengan di sini ya. Dan juga sudah memasukkan lampiran 3. Oke, lampiran 3 karena kosong, tidak perlu diisi. Kemudian di lampiran 2, ya, ini mungkin belum halaman 1 dari 1 ya. Kemudian di lampiran 1 halaman 2, nilainya harus sama ya. Oke, Pak, kenapa kok yang pajak luar negerinya tidak masuk di sini? Jadi nanti disiapkan tersendiri ya. Kalau tidak muncul di sini berarti di 1770 induknya untuk
PPh yang dipungut oleh pihak lain. Nah, di sini 11 juta ini harus dimasukkan walaupun tidak muncul ya. Oke, lanjut. Rekonsiliasi fiskalnya sudah. Baik, demikianlah untuk proses pengisian 1770 SPT ya, SPT 1770-nya. Nanti jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan via WhatsApp. Bagi yang belum mengumpulkan tugas yang lalu, mohon dilengkapi. Terpisah ya, jadi yang hari ini yang difoto hanya lampiran 1 halaman 2, lampiran 1 halaman 1, dan 1770 induk. Untuk minggu depan, tolong pelajari, Bapak akan berikan soal yang berbeda, dengan kasus yang berbeda juga. Nanti kita akan pelajari bersama-sama jika memang ada yang mengalami kesulitan. Itu saja dari Bapak, semoga bisa bermanfaat. Demikian Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.